Selamat malam semuanya. Kembali lagi ketemu sama Bapak dalam mata kuliah Aljabar Linier 1. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Dan kali ini Bapak akan melanjutkan materi sebelumnya tentang vektor. Ya, ini pengantar vektor juga yang dipelajari pada pertemuan kali ini, yaitu pertama sifat-sifat operasi pada vektor, kemudian vektor dan sistem persamaan linier, kemudian hasil kali titik, panjang vektor, dan jarak antara dua vektor. Oke, mudah-mudahan kalian masih ingat materi sebelumnya terkait dengan penjumlahan vektor, terus bagaimana menggambar vektor di diagram kartesius. Ya, tentu vektor yang dibahas di sini adalah vektor di ruang 2 dan di ruang 3. Artinya 2 dimensi dan 3 dimensi. Oke, baik. Yang pertama yaitu terkait dengan sifat-sifat operasi pada vektor. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 sifat dasar operasi pada vektor. Yaitu misalnya jika vektor U, V, dan W adalah vektor-vektor di ruang 2 atau di ruang 3, dan KL ini merupakan skalar, maka hubungan berikut akan berlaku. Nah, sebelum membahas sifatnya, kalian harus sudah punya bayangan dulu, oh vektor U di ruang 2 wujudnya seperti apa, vektor U di ruang 3 wujudnya seperti apa, ya. Tentu kalau udah vektor pasti dia mempunyai besaran dan arah. Nah, beda dengan skalar. Kalau skalar dia hanya memiliki besaran saja. Misalnya panjang, ya, itu hanya skalar. Nah, yang pertama ini sifat U plus V sama dengan V plus U. Ini sifat dasar berlaku juga di besaran skalar ya. Ini sifat komutatif. Yang kemudian yang kedua U tambah V dalam kurung ditambah W itu sama dengan U tambah buka kurung V tambah W kurung tutup. Jadi ini sifat asosiatif, pengelompokan. Awalnya apa yang dikelompokkan di awal itu sama dengan yang kalau dikelompokkan di belakang. Kemudian U tambah 0 sama dengan 0 tambah U sama dengan U. Ini sifat juga. Yang berikutnya U tambah negatif U sama dengan 0. Ya, kemudian ini komutatif, asosiatif dalam perkalian. Jadi K dikali LU sama dengan KL kali U. Ya. Kemudian berikutnya ini bersifat distributif. Ya, di vektor juga bersifat distributif. Yang berikutnya ini distributif juga, kita kembalikan, dan ini identitas ya. 1 kali U sama dengan. Nah, karena ini sifat, tentu ada pembuktiannya. Bagaimana pembuktiannya? Nah, Bapak buktikan yang pertama saja. Nah, ini. Cara membuktikan vektor atau membuktikan dalam matematika itu menggunakan beberapa modus yang sebelumnya dipelajari ya. Ini menggunakan modus silogisme. Jadi U tambah V sama dengan, jadi U ini kan vektor ya. Bapak buktikan di R2. Jadi U sama dengan U1 tambah U2. V sama dengan adalah V1 dan V2 intinya. Sehingga kalau dijumlahkan U1 tambah V1, U2 tambah V2. Kemudian, nah karena ini sifat penjumlahan ya, sifat penjumlahan kan sudah berlaku sifat komutatif. Ya, ini kan udah skalar ini ya. Sehingga ini dibalik menjadi V1 ditambah U1. Ditambah ini V2 ditambah U2. Nah, sehingga ini menjadi V1 dan V2, U1 dan U2. Sehingga diperoleh ini V dan ini U. Jadi ini pembuktiannya. Jadi U tambah V sama dengan V tambah U. Saya kira kalian untuk membuktikan yang lain bisa sebagai latihan ya. Bisa sebagai latihan untuk pembuktian yang lain.
Oke, selanjutnya vektor dan sistem persamaan linear. Nah, ada contoh soal seperti ini. Carilah skalar C1, C2, dan C3 sedemikian sehingga berlaku seperti ini. Nah, jadi yang pertama kita ubah dulu ini. Ini soalnya ya. Ini kan sama dengan ini dikalikan skalar ya menggunakan sifat tadi ya. C1 kali 1 ya C1, C1 kali 2, 2C1, C1 kali 3, 3C1. Dan seterusnya. C2 kali 2, 2C2. Dan seterusnya ya. Sehingga dapat ini. Dan ini, bentuk ini kalau diubah ke sistem persamaan linear, jadi begini. C1 tambah 2C2 tambah 0 sama dengan 0. 2C1 dikurang 3C2 ditambah C3 sama dengan 0 dan seterusnya. Jadi kita mendapatkan sistem persamaan linear. Nah, jika ini bisa diselesaikan dengan OBE, maka hasilnya begini. Ini matrik diperbesar ya. Kita hanya perlu koefisiennya saja. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini? Yang pertama, saya kira kalian bisa menyelesaikan ini ya. OBE sudah paham semua ya. Jadi membuat 2 ini dan 3 ini menjadi 0. Jadi min 2 dikali B1 ditambah B2. Min 3 kali B1 ditambah B3. Jadi sehingga dihasilkan ini 0 ya. Sehingga ini juga berubah semua ya. Nah, ini. Nah. Oke, selanjutnya. Nah, sebelumnya bagaimana caranya ini? Nah, kalau Bapak mengubah min 2 ini menjadi 1. Ya. Caranya min setengah kali B3. Nah, min setengah, kemudian dipindah dia. Sehingga menghasilkan 0, itu kan kali min setengah kan 1 sama min 1. Terus pindah. Nah, berikutnya, ini sudah 1, membuat yang lainnya menjadi 0. Nah, min 2 dan seterusnya, sehingga ini menjadi 0. Nah, kemudian, nah ini tinggal C3-nya. 6 dikali min 1/6 D3 sehingga menghasilkan 1. Dan langkah terakhir yaitu 2 langkah berikutnya itu adalah dibuat 0 sehingga menghasilkan seperti ini. Nah, sehingga jawabannya jadi skalar C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan 0. Ini namanya solusi trivial. Ya. Jadi ketemu C1-nya. Oke. Berikutnya. Nah, ini tugasnya. Ini tugas 1 kalian selesaikan hari ini. Ya. Nomor 1 ini, nomor 2 ini, nanti Bapak akan foto ini. Nomor 3 ini. Dan nomor 4, buktikan secara deduktif sifat-sifat operasi pada vektor yang sebelumnya. Yang selain A, sudah Bapak buktikan. Pilih salah satu saja sifat untuk dibuktikan. Ya. Oke, selanjutnya, nah ini Bapak ada sedikit video. Nah, ini menarik video ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kalian. Nah, ya jangan sampai seperti itu ya. Jadi usahakan selesai mengerjakan soal bisa diingat dan otaknya jangan sampai hilang ya. Ya, jadi jaga baik-baik otaknya. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke hasil kali titik. Nah, jadi vektor itu bagaimana hasil kalinya? Nah, diketahui vektor U sama dengan gini ya. Vektor V sama dengan, makanya hasil kalinya berupa skalar di hasil kalinya. U titik dot V maka sama dengan ini. Nah, 1 kali V1 ditambah U2 kali V2. Nah, contohnya bagaimana? Gampang saja. U misalnya 3 min 2 0, V sama dengan 1 4 min 5, maka U dot V sama dengan 3 kali 1 ditambah min 2 kali 4
ditambah 0 kali min 5 sehingga hasilnya min 24. Saya kira gampang bisa diselesaikan. Nah, bagaimana dengan ini? Jika diketahui panjang vektor dan sudut antara dua vektor. Nah, kadang-kadang bentuknya kan seperti ini ya. Diketahui panjangnya U, diketahui panjangnya V, dan sudutnya diketahui. Bagaimana caranya? Ini bisa dengan begini. U dot V sama dengan panjang U dikali panjang V cos theta. Ini rumusnya. Nah, oke, selanjutnya. Nah, ini panjang vektor. Kalau tadi hasil kali ini panjang vektor. Tentu vektor memiliki panjang ya. Jadi kalau memiliki panjang ini, nah, gini, rumus panjangnya, panjang A sama dengan A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Untuk buktinya kenapa seperti ini, bisa menggunakan konsep hasil kali titik. Nah, kan tadi kan sebelumnya kan ini ya. Nah, ini kan U sama V. Nah, kalau sekarang A kali A sama dengan panjang A dikali panjang A cos theta. Nah, kalau dua vektor yang sama, berarti sudutnya berapa? Dua vektor yang sama, sudutnya adalah 0. Cos 0 sama dengan? Ya, 1. Berarti kalau di bayangan aja ya, A dot A sama dengan mutlak A atau panjang A dikali panjang A. Ya, sehingga menghasilkan begini. Nah, panjang A kuadrat sama dengan ini. Berarti panjang A sama dengan ini hasilnya. Jadi saya kira bisa dibayangkan ya. Jadi kalau misalnya bingung cara pembuktiannya, bisa diulang-ulang penjelasan saya. Oke, berikutnya contohnya ya. Saya kira contohnya mudah saja. Jika diketahui vektor U sama dengan 3, min 2, dan 5, maka panjang vektor adalah tinggal dikuadratkan masing-masing saja. Nah, 3 kuadrat, min 2 kuadrat, tambah 5 kuadrat sama dengan akar 38. Jadi panjangnya bisa ditentukan. Oke, next. Nah, bagaimana dengan jarak? Tentu vektor memiliki jarak ya. Vektor memiliki jarak, bagaimana jaraknya? Jadi vektor jarak U ke V itu sama dengan ini. Petunjuk menggunakan konsep hasil kali titik dan panjang vektor. Jadi kalau kalian mau membuktikan ini kok bisa rumusnya seperti ini ya, menggunakan konsep hasil kali titik dan panjang vektor sehingga ketemu hasilnya seperti ini. Oke, nah contohnya begini ya. Jika diketahui vektor U sama dengan 3, min 2, 5, dan V sama dengan 1, 0, dan 4, tentukan jarak antara dua vektor tersebut. Nah, kalau ini digambarkan dalam diagram kartesius ya, maka jaraknya ya 3 jarak antar vektor ini. Ya. Jadi perhitungannya menggunakan perhitungan rumus yang di atas. Oke, lanjut ya. Oke, ini tugas yang terakhir. Tugas kedua, tentukan hasil perkalian titik vektor-vektor berikut. Nah, tentukan hasil kalinya, kemudian ini tentukan, ya ini hasil kali juga. Kemudian ini buktikan bahwa 3 titik ini kalau digabung, itu kalau disambung itu adalah titik-titik sudut suatu segitiga sama kaki. Jadi gimana cara kalian membuktikan? Oke, saya kira itu untuk materi vektor yang berikutnya. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Jika belum paham, kalian ulang lagi video ini sampai kalian benar-benar paham. Dan semoga semua dalam keadaan sehat. Terima kasih.